Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Retno Nano Official. Di video kali ini saya ingin bercerita mengenai seorang sahabat Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkisah sahabat Nabi ini bernama Abu Umamah, yang dimana beliau di sini terlilit cukup banyak hutang. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Retno Nano Official dan yang baru menemui ataupun menjumpai channel ini, di subscribe, di like, komen, di share agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian tonton. Baik, mari kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Umamah. Alkisah Abu Umamah ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diabadikan dalam beberapa riwayat. Salah satunya riwayat dari Imam Abu Dawud. Suatu hari Abu Umamah duduk-duduk di masjid, sementara banyak orang sibuk bekerja. Mukanya tampak murung, seperti mengalami masalah yang cukup berat. Tingkah Abu Umamah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Umamah, "Wahai Abu Umamah, kenapa kamu duduk-duduk di masjid di selain waktu sholat?" Jawab Abu Umamah, "Saya sedang gundah dan terlilit hutang, ya Rasulullah." Rasulullah kembali bertanya kepada Abu Umamah, "Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang apabila kamu membacanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan gundahmu dan membayarkan hutang-hutangmu?" Mendengar perkataan Rasulullah, Abu Umamah tampak gembira. Tentu ya Rasul," kata Abu Umamah. Rasulullah kemudian memberikan doa kepada Abu Umamah, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bakhi wal jubni wa a'udzubika min qalabati dain wa qahrir rijal." Ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu dari gundahan dan kesedihan. Saya juga mohon perlindungan dari sifat lemah dan malas, baktil dan pengecut. Saya minta perlindungan kepadamu dari hutang yang bertumpuk-tumpuk dan dari orang yang suka menghardik. Abu Umamah kemudian mengamalkan doa itu di saat pagi dan sore. Sedikit demi sedikit, Abu Umamah mampu membayar hutang-hutangnya hingga lunas. Ia pun tidak bersedih lagi
Saya mengamalkan doa tersebut, kemudian Allah menghilangkan kesedihanku dan membayar hutang-hutangku, ucap Abu Umamah. Di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah inspiratif ini, teman-teman. Yang pertama, dalam kisah ini kita bisa belajar tentang pentingnya berdoa dalam Islam. Nabi kita mengajarkan umatnya untuk berdoa dalam setiap aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali. Hampir semua aktivitas ada doanya. Doa makan, minum, bercermin, ke kamar mandi, atau buang air. Dan tidak luput pula, memasuki masjid kita diharuskan untuk berdoa. Bahkan sampai mau berhubungan suami istri saja, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kita. Doa adalah harapan dan permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya agar diberikan kebaikan dalam segala kehidupannya. Dengan berdoa kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk terbatas yang membutuhkan bantuan Tuhan dalam berbagai hal. Dalam konteks hadis ini, Rasulullah mengajarkan kita agar terhindar dari sifat-sifat atau hal buruk yang disebutkan dalam hadis. Di antaranya adalah bertumpuk-tumpuknya hutang. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berusaha dan bekerja. Hal ini ditunjukkan dengan pertanyaan Rasulullah kepada Abu Umamah. Kenapa dia duduk-duduk di masjid di selain waktu salat dan di saat orang lain sedang sibuk berusaha? Dalam Islam, orang yang bekerja sangat diapresiasi setinggi-tingginya jika pekerjaan tersebut diniati dengan benar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Nabi pernah bersabda, "Barang siapa bekerja untuk kedua orang tuanya, maka ia berada di jalan Allah. Dan barang siapa yang bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia berada di jalan Allah. Barang siapa yang bekerja untuk dirinya sendiri agar ia tidak minta-minta, maka ia juga berada di jalan Allah." Untuk yang ketiga di sini dari hadis kita juga bisa belajar tentang konsep tawakal yang ideal dalam Islam. Bahkan konsep tawakal dalam Islam yang benar bukan hanya pasrah berpangku tangan kepada Allah, tetapi konsep tawakal dalam Islam adalah berusaha sekuat tenaga, kemudian baru menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Umamah yang sedang dilanda masalah terkesan berpangku tangan saja tanpa ada usaha, sehingga ia duduk-duduk di masjid dengan hatinya yang galau. Maka Rasulullah hadir dan menyuruhnya untuk bangkit bekerja dan tidak bermalas-malasan. Untuk hikmah yang keempat di sini, kehadiran Rasulullah di kalangan sahabat selalu menjadi pengurai masalah dengan bijak. Persoalan-persoalan yang terjadi selalu dicarikan penyelesaian dengan kepala dingin, sehingga orang yang bermasalah menjadi bangkit dari keterpurukan serta optimis kembali. Begitulah akhlak Rasulullah SAW yang selalu menjadi sahabat yang baik bagi sahabat-sahabatnya yang sedang mendapatkan masalah. Jika kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka kehadiran kita dalam masyarakat seharusnya menjadi pemecah permasalahan, bukan malah sebaliknya.
Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan mengajarkan kita semua untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan semoga jika teman-teman dilanda hutang, semoga hutangnya cepat dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teman-teman bangkit dari keterpurukan. Amin ya rabbal alamin. Next, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.